Shalom, Pastor Stephen. Shalom, Pastor Ferdi. Puji Tuhan. Pastor Stephen, pada beberapa hari yang lalu kita mendengar salah seorang yang diduga sebagai penista agama, yaitu kita sebut saja ya, Saudara Yahya Waloni, ya, di dalam pengadilan menyampaikan permintaan maaf kepada umat Kristen. Seperti itu karena dia menyadari katanya ketika melihat video-videonya, dia sendiri tidak menyangka perbuatannya bisa seperti itu. Memang kita tahu apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni ini membuat banyak orang Kristen itu yang mungkin marah, yang mungkin kecewa, gitu kan, yang mungkin benci, bahkan mungkin ada seperti itu. Tidak tertutup kemungkinan ada seperti itu. Akhirnya beberapa hari yang lalu beliau minta maaf. Dan ini menimbulkan reaksi yang berbeda. Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana reaksi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sejati, menanggapi permintaan maaf dari Yahya Waloni ini? Memang kalau dilihat dari banyak respon, ada yang percaya permintaan maafnya ini tulus, ada juga yang tidak percaya kalau permintaan maafnya ini tidak tulus, cuma karena memang sedang berada di pengadilan Takut dan dihukum berat. itu mendapat seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara secara iman Kristen, ketika ada seorang jahat meminta maaf, apakah dia tulus atau tidak tulus, kita tetap harus mengampuni. Ya, harus memberikan maaf. Yesus pakai hukum, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi, orang pun berbuat jahat harus dimaafkan, apalagi cuma kejahatan kata-kata. Jadi orang melukai kita saja, membuat luka di badan kita, di tubuh kita, itu kan menganiaya, menghabiskan luka kan? Ya. Itu harus diampuni. Kalau Yahya Waloni kan ini menyakiti perasaan kita. Di sana kan? Dia tidak mengakibatkan luka secara jasmani, tetapi dia mengakibatkan luka secara psikologi memang. Ya, membuat kecewa, menimbulkan amarah, kesel, ya. Tapi ketika dia minta maaf, respon iman Kristen yang benar adalah memberikan maaf. Ya. Jadi harus. Entah dia atau enggak. Jadi tulus tidak tulusnya dia bukan urusan kita. Urusan kita adalah Tuhan sudah mengizinkan kita mendengar seorang yang menurut kita jahat mengeluarkan kalimat minta maaf. Nah, inilah yang digambarkan Yesus ketika Petrus datang dan mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, emang berapa kali sih kita harus ampuni orang? Petrus pikir 7 kali sudah selesailah. Kalau sebetulnya kalau di setahu saya ya, ukuran manusiawi lah. 3 kali bikin kesalahan, 3 kali dia datang minta ampun, oke lah 3 kali. 4 kalinya no way. Yahya Waloni bertahun-tahun. Berkali-kali lagi. Berbulan-bulan. Ya. Terus bilang, kalau ada orang datang minta maaf kepadamu, ya, ampuni dia 70 kali 7. Apakah soal hitungan? Bukan. Tidak ada batas. Bukan soal hitungan. Kita mengampuninya dengan kata segenap hati. Ya. Teladannya adalah kita kayak Yesus di atas kayu salib dan berdoa bagi semua orang yang sedang berhati jahat, bersikap jahat, berespon jahat. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Itulah teladan kita.
Jadi entahkah orangnya tulus atau tidak tulus, reaksi iman yang benar adalah memaafkan. Tentunya, supaya kita aman memikirkan dia tulus atau tidak tulus, berdoa. Semoga Roh Kudus bekerja di hatinya, dan apabila dia ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, kita berharap dia bertobat. Kita harus berharap baik. Kalau kita berharap jahat, berarti doa kita salah. Doa yang benar, harapannya benar. Doa yang salah, karena harapannya salah. Gitu. Kalau misalkan kita lagi berdoa, Tuhan saya mengampuni Yaya Wahloni, tapi saya lebih suka kalau dia celaka, biasa. Itu namanya mengutuk. Itu namanya mengutuk. Doa sih doa, tapi mengutuk. Maka ada alasan juga, sih saya suka bilang, ada alasan ketika Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku masuk kerajaan surga. Karena mungkin seruannya bukan seruan yang benar. Ya, seperti itu saya. Baik. Jadi sebagai orang percaya, kita harus ya memaafkan, mengampuni, karena itu ajaran firman Tuhan. Tidak boleh membenci, ya, karena ketika kita membenci, apa bedanya kita dengan dia, ya kan? Ya, jadi itulah yang membedakan antara iman Kristen dengan yang lainnya, karena kita diajarkan tidak membenci, mengasihi musuh, berdoa bagi mereka, bahkan memberkati mereka. Jadi sebetulnya kalau Yaya Wahloni ini kualifikasinya pengampunan yang kita lepaskan itu sebenarnya kecil. Kenapa? Karena bukan orang yang bersentuhan berbuat salah langsung kepada kita. Ya. Tapi kemampuan kita mengampuni Yaya Wahloni itu karena kita sudah punya kemampuan mengampuni orang yang ada di sekitar kita. Kalau dengan Yaya Wahloni ini kita bahasa reaksi iman orang Kristen kemudian merasa masih perlu mempertanyakan pengampunan yang diberikan ke Yaya Wahloni, maka sebetulnya itulah yang dia buat di sekitar dia. Bahkan mungkin dalam keluarganya. Karena ingat, anak bisa bikin salah, bisa bikin salah, suami bisa bikin salah. Kalau kita tidak terus melepaskan pengampunan, nah kebiasaan itulah yang akan terlihat ketika kita keluar dari rumah. Baik, terima kasih Pastor Stephen buat penjelasannya. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita semua supaya kita tetap mengasihi, mengampuni, termasuk kepada mereka yang mungkin telah menyakiti kita semua. Puji Tuhan, kita akan berjumpa lagi di dalam program yang sama di waktu yang akan datang, dengan harapan semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati, mendapatkan edukasi, dan bisa menikmati berkat-berkat rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.